Halo semuanya, lagi dengan channel diskusi balapan. Jadi hari ini saya mau buat video mengenai gaji pembalap F1 tahun 2024. Dan sebelumnya saya mau minta maaf kalau saya jarang banget upload karena kesibukan saya sebagai mahasiswa tingkat akhir dan sibuk banget pastinya, di skripsi, persiapan sidang juga. Jadi ya mohon maaf, dan ya kita langsung aja ya mulai pembahasannya. Jadi kita mulai start dari yang paling gaji yang pembalap F1 yang paling kecil dulu, yaitu Logan Sargent. Jadi urutan 20 itu Logan Sargent. Logan musim keduanya di F1, performanya bisa dibilang masih angin-anginan, dan gaji Logan itu di musim ini itu $1 juta, atau setara 15,6 miliar ya kurang lebihnya. Dan ya, tahun 19 ada Yuki Tsunoda. Musim keempatnya di F1. Menurut saya Yuki ini performanya luar biasa meningkat tahun ini, dan Yuki itu adalah $1 juta, sama seperti Logan. Dan saya yakin performa Yuki terus meningkat seperti ini, tahun depan pastinya akan naik gaji. Lalu ada Zhou Guanyu, urutan 18. Zhou pembalap Sauber musim ketiganya di F1. Performanya Zhou juga sebenarnya gak jelek-jelek banget, tapi ya masih ada kurang konsisten, terutama pada satu kualifikasi. Dan gaji Zhou musim ini itu adalah $2 juta, atau lebih 31,3 miliar. Dan ya, urutan 17 itu ada Nico Hülkenberg. Pembalap senior ya, bisa dibilang senior meskipun belum pernah podium. Ya, tapi Nico luar biasa, pembalap yang konsisten di papan tengah, pembalap hebat di papan tengah. Dan ya mungkin karena usia juga ya, Nico Hülkenberg udah 37 tahun, jadi mungkin harga value nya udah turun gitu kan. Gajinya sama kayak Zhou, itu $2 juta, 31,3 miliar kurang lebih. Lalu kita ke urutan 16, itu ada Lance Stroll. Ya, Lance Stroll anak dari Lawrence Stroll selaku pemilik tim Aston Martin. Ya, meskipun emang Stroll anaknya Lawrence Stroll, tetap dianggap sebagai pembalap. Dan gajinya Stroll itu adalah $3 juta, atau kurang lebih 47 miliar rupiah. Urutan ke-15 ada Alex Albon. Ya, Alex Albon adalah pembalap yang bisa kita bilang pembalap yang konsisten, pembalap yang menggendong Williams. Meskipun up and down setengah kurus tahun, tapi ya Albon menunjukkan skillnya, performa meningkatnya. Dan gajinya Albon tuh sama kayak Stroll, $3 juta, atau kurang lebih 47 miliar. Lalu ada urutan 14 itu ada Kevin Magnussen. Ya, Kevin Magnussen pembalap yang bisa dibilang luar biasa, berhasil meraih posisi pertamanya bersama Haas pertama kali podium, posisi sama dia. Dan ya, performanya Magnussen tahun ini cukup mengecewakan. 10 penalti poin dari 12. Sekali membuat kesalahan bisa dapat di ban satu balapan. Dan ya, karena Magnussen performanya menggendong Haas terutama di regulasi baru ya 2022 sebagai pengganti Mazepin. Ya, karena kasus perang itu, Kevin Magnussen tahun ini dibayar $5 juta, atau 78,3 miliar rupiah kurang lebih. Dan ya, lanjut kita ke Oscar Piastri. Urutan 13 bersama McLaren di musim keduanya ini luar biasa. Di musim debutnya hanya dibayar $1 juta, $2 juta musim lalu, tapi performanya luar biasa. Piastri bisa meraih first pole position, first podium, first sprint win. Ini first sprint podium dulu baru win ya.
luar biasa di musim perdananya, dan Piastri layak untuk dinaikin gajinya dan mendapat kontrak jangka panjang. Dan gajinya Piastri itu kurang lebih 6 juta dolar atau 93,9 miliar rupiah. Lalu ada urutan 12 dan 11 aja ya, kita langsung aja ya. Itu ada duo Alpine, Pierre Gasly dan Esteban Ocon. Balap Alpine dua-duanya ya, meskipun di awal musim tahun lalu sempat diisukan bakal retak karena hubungan mereka masa lalu tapi tahun lalu mereka berhasil membuktikan bahwa mereka bisa jadi tim yang kompak satu sama lain. Dan juga tahun ini cukup konflik lagi, terutama setelah Monaco, dan yang mengakibatkan Ocon harus meninggalkan tim akhir musim. Tapi ya, dengan pembalap keduanya yang luar biasa menurut saya, sama-sama hebat, sama-sama konsisten, dulunya dibayar sama seperti Piastri 6 juta dolar, 93,9 miliar kurang lebih. Lalu yang ke 10 ya, 10 ada Daniel Ricciardo, selaku pembalap Visakes. Dia performanya menurut saya udah jauh dari 10 tahun lalu, tapi karena Ricciardo ini punya value, punya pengalaman, punya prestasi yang oke, maka Visakes bisa berani bayar mahal, itu kurang lebih 7 juta dolar atau kurang lebih 109,6 miliar. Lalu ada 9 ada Valtteri Bottas di tim Gig Sauber ya. Bottas pembalap yang menurut saya cukup konsisten. Pertama 2022 di regulasi baru, di tim baru, dia bisa konsisten di top 10 dan ya layak Bottas untuk tahun ini, meskipun tahun ini agak menurun, tapi oke lah. Bottas sebagai driver utama, driver pengalaman mereka, digaji 10 juta dolar atau 156,5 miliar ya kurang lebih. Yang ke-8 ada Carlos Sainz. Jadi Carlos ini adalah pembalap Ferrari musim ini, musim terakhir di Ferrari, karena tahun depan kita nggak tahu dia kemana. Sainz menurut saya performanya konsisten, bahkan menyamai rekor. Bahkan Sainz tahun lalu yang berhasil satu-satunya pembalap non Red Bull yang menang, ini juga dia udah menang sekali. Tapi ya naik lagi ya, keputusan dari Ferrari, dan gaji Sainz itu adalah 12 juta dolar atau kurang lebih 197,8 miliar. Lalu yang ke-7 itu ada Sergio Perez. Ya, Perez baru perpanjang kontrak 2 tahun, tapi performanya di beberapa balapan ini kurang, dan Perez juga termasuk driver yang pengalaman. Dia dari papan tengah, dia bisa menang bahkan di Racing Point, direkrut Red Bull sebagai benteng pertahanan yang hebat. Salah satu faktor Max juara dunia juga karena dia 2001 dia menahan Lewis di Abu Dhabi. Dan ya, Perez digaji 40 juta dolar atau 219 miliar. Lalu ada kenapa ada Fernando Alonso. Jadi Alonso adalah pembalap pengalaman, 2 kali juara dunia, pembalap senior luar biasa, udah kepala 4 tapi masih perform ya. Alonso tahun ini meskipun belum podium, tapi ya performanya cukup konsisten. Gajinya itu adalah 18 juta dolar atau 281,8 miliar rupiah. Yang kelima adalah George Russell pembalap masa depan Mercedes. Performa tahun ini menurut saya angin-anginan. Russell di tahun musim perdananya bersama Mercedes bisa ngalahin Lewis. Tahun lalu juga oke, tahun ini juga oke. Performanya masih angin-anginan tapi oke. Dan Russell digaji 18 juta dolar atau 281,8 miliar. Yang keempat adalah Lando Norris. Ini luar biasa, bintang superstar. Sejauh ini Lando yang
bisa menyamai Max dan Lando digaji 20 juta dolar atau 313 miliar rupiah. Ketiga ada Leclerc pembalap utamanya Ferrari, masa depannya Ferrari. Ya, Leclerc performanya tahun lalu sedikit mengecewakan. 2022 luar biasa, runner up. Tahun ini agak angin-anginan performanya, tapi ya Leclerc lagi dia super talent, sama seperti Lando dan George sebagai driver masa depan. Dan gaji Leclerc 34 juta dolar atau 532 miliar lebih. Yang kedua ada Lewis Hamilton. Ya, Hamilton pembalap yang meskipun udah tahun depan akan 40 tahun, tapi performanya Hamilton masih cukup oke, meskipun agak kalah sama Russell. Tapi ya kita lupa Hamilton adalah 7 kali juara dunia, pemenang rekor terbanyak kemenangan dapat position belum terpecahkan sampai sekarang, bukan podium juga. Jadi ya layak Hamilton dibayar gaji gede, yaitu 45 juta dolar atau 744 miliar lebih. Dan yang pertama ini itu pasti Max Verstappen. Max pembalap yang di era yang dominan, bisa dibilang luar biasa matang, masih muda dan mobil yang mendukung. Dan ya kita nggak tahu Max akan sedang berada di puncak-puncaknya, dan gaji Max itu 55 juta dolar atau 861 miliar untuk seorang 3 kali juara dunia. Untuk gaji tersebut tuh biasanya belum termasuk bonus ya, atau nggak tertulis itu ada bonus atau enggak, tapi biasanya tuh belum bonus dari sponsor ya. Gaji F1 tuh bisa kurang lebih agak lebih dari gaji yang saya sebutkan tadi. Jadi ya sekian videonya, jangan lupa kritik dan sarannya, dan lupa like, comment, dan subscribe juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.